sekitar ada 18 sampai 19 ribu warga TTU ada di Malaysia. Ini modus kejahatan. Ini sudah perdagangan orang ini. Karena ketika kita tidak menggunakan jalur-jalur resmi, agak susah untuk kita mencari tahu kira-kira kelemahan itu ada di pihak mana. Sedikit demi sedikit teka-teki penyebab kematian TKI asal NTT, Yufrinda Selan, mulai terkuak. Kamis 11 Agustus pekan lalu, jenazah TKI ini akhirnya diotopsi ulang oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Dan hasilnya dinyatakan tidak ada organ tubuh yang hilang. Otopsi ulang jenazah ini sejatinya dilakukan atas desakan keluarga Yufrinda Selan. Sejak mendapati jenazah anaknya penuh bekas luka jahitan di tubuhnya, pihak keluarga menuntut kejelasan pada pemerintah. Kami minta Bapak Kapolda supaya jasad almarhum itu bisa diotopsi ulang karena kami mencurigai bahwa dengan adanya polisi Malaysia mengotopsi ini jasad daripada Yufrinda Selan itu, jangan sampai di dalamnya itu ada organ-organ yang tidak lengkap. Yufrinda Selan adalah TKI asal Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Gadis ini dinyatakan tewas akibat gantung diri di tempatnya bekerja di Malaysia pada 9 Juli lalu. Namun informasi penyebab kematian sang TKI ini tidak begitu saja dipercayai oleh pihak keluarga. Sebab di tubuh Yufrinda ada banyak tanda-tanda bekas kekerasan. Sebelum otopsi Yufrinda dilakukan, sebenarnya ada sejumlah kasus serupa yang mengundang tanya pihak keluarga TKI. Salah satunya adalah Dolvina Abuk. Dolvina adalah TKI asal Desa Kota Foun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Ibu dari dua anak ini dinyatakan meninggal oleh otoritas pemerintah Malaysia pada 7 April 2016 lalu. Keluarga Dolvina pun sempat melaporkan kejanggalan jenazah sang TKI. Kala itu pemerintah kabupaten bahkan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kematian janggal Dolvina. Keluarga dan Pemkab TTU juga mendesak dilakukannya otopsi ulang atas jenazah Dolvina. Namun hingga kini, 4 bulan berlalu, keluarga tak kunjung mengetahui kepastian penyebab kematian Dolvina. Pihak keluarga pun mempertanyakan mengapa pemulangan jenazah Dolvina tidak didampingi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. Kami punya anak ini berangkat ke Malaysia ada pakai paspor. Tapi kenapa dia mati tidak artinya kembali tidak lewat pemerintah. Kok lewat Padi ini sebagai pemerintah. Tak cuma itu, proses pemulangan jenazah Dolvina diduga juga syarat dengan kejanggalan. Sebab dokumen kematian sang TKI ini hanya menyebutkan kalau penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan. Sementara nama pihak penerima jenazah juga dibuat akal-akalan saja alias fiktif. Saya tanya, jadi antara pak mereka ini boy-boy yang mana? Karena nama di peti ini mayat ini tujuan boy-boy karena yang tertera tulis di peti itu boy-boy. Nah, terus yang satu itu jawab, saya bilang boy-boy sudah mati. Saya bilang wah kalau boy-boy kalau mati
berarti mayat ini tidak bisa tiba di sini karena boy-boy yang harus terima ini mayat di bandara. Nah, makanya mereka jawab bilang boy-boy sudah mati, makanya saya terlalu emosi, saya buka paksa ini peti. Terakhir saya buka paksa, yang satu datang bilang, om jangan buka dulu, om jangan buka dulu. Saya bilang, sembahyang dulu, om sembahyang. Saya tidak mau, saya harus buka. Kalau kami sembahyang baru bukan kami punya orang, dan saya harus ini buka, saya sembahyang. Kami yang ada di surga, memuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak. Dolvina meninggal 3 bulan sebelum kematian Yufrinda Selami. Namun hingga kini, keluarganya tidak juga mendapat kepastian dari para penegak hukum. Saya kasihan sepuluh anak. Datang keluar dengan baik, datang dengan model-model begini. Saya menyesal. Dalam hal ini terkait penjualan organ, ya, yang diduga ada penjualan organ untuk TKP atau tempat kejadian perkara berada di luar yurisdiksi atau di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang berhak menangani tentunya adalah polisi Malaysia. Tidak cuma jenazah, proses pemberangkatan Dolvina dan Yufrinda diduga juga lewat jalur ilegal. Inilah pangkal soalnya. Benarkah pemberangkatan TKI ilegal sudah menjadi praktik yang menggurita di Nusa Tenggara Timur? Pemalsuan dokumen atau pergantian ID card dari tenaga kerja ini untuk memotong sindikat jaringan trafficking ini menurut kami.